Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Yuliananda dengan NIM 230460035 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu pemerintahan Soeharto di Indonesia. Materi yang akan saya presentasikan itu ada beberapa materi, yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari naiknya Soeharto itu ada 3 tahapan. Yang pertama, peristiwa ke-30 PKI. Yang kedua, Super Semar. Yang ketiga, yaitu Sidang MPRS 1967. Materi yang kedua, yaitu tahapan pemerintahan. Tahapan pemerintahan pada pemerintahan Soeharto itu saya ambil, yaitu perkembangan ekonomi dan modernisasi. Yang kedua, yaitu penguatan kekuasaan dan kontrol politik. Materi yang ketiga, yaitu tempat peristiwa. Nah, tempat peristiwa pemerintahan Soeharto itu Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Materi yang keempat, yaitu tokoh. Tokohnya di sini yaitu Soeharto dan TNI atau ABRI. Yang materi yang terakhir yaitu akhir atau dampak peristiwa yang terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pemerintahan Soeharto bagian 1 adalah peristiwa G30 PKI pada tahun 1965. Peristiwa ini adalah peristiwa pelacakan dan pembunuhan 6 jenderal TNI Angkatan Darat yang terjadi pada malam 30 September 1965. Sebagai Panglima Darat, Soeharto ini mengambil alih komando militer dengan cepat dan memainkan peran yang krusial dalam menumpas peristiwa tersebut. Nah, di bawah komandonya, pasukan militer itu berhasil menangkap dan menumpas anggota PKI serta simpatinya. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Soeharto mulai mengkonsolidasi kekuasaannya. Pada Maret 1966, Soeharto ini menerima surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno yang memberikannya wewenang untuk mengambil tindakan dalam memulihkan keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Bagian kedua yaitu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Pada 11 Maret 1966, 3 jenderal utusan Soeharto, yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Amir Mahmud, itu bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka membawa surat perintah yang kemudian dikenal sebagai Super Semar. Surat ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengendalikan keamanan dan stabilitas nasional. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengeluarkan keputusan pembubaran PKI. Sehingga ribuan anggota PKI itu ditangkap dan banyak dieksekusi tanpa melalui proses hukum yang jelas. Nah, langkah tersebut dapat memperkuat posisi Soeharto karena berhasil mendapatkan dukungan dari militer dan kelompok anti-komunis. Yang ketiga yaitu Sidang MPRS 1967. Nah, pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto itu dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun Soeharto menjabat sebagai pejabat Presiden, Soeharto pun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Nah, yang isinya adalah Jenderal Soeharto itu dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih menjadi Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Materi B yaitu tahapan peristiwa pemerintahan Soeharto yang saya bagi 2, yaitu pembangunan ekonomi dan modernisasi pada tahun 1970 sampai 1980. Pemerintahan Orde Baru itu merancang dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi, dan peningkatan produksi pertanian serta industri. Bantuan ekonomi dari luar negeri itu juga meningkatkan signifikan dan Indonesia mulai dikenal sebagai negara berkembang yang pesat. Kedua ada penguatan kekuasaan dan kontrol politik. Soeharto menguatkan sistem politik melalui Golkar sebagai partai pendukung utama yang menguasai parlemen dan lembaga pemerintahan. Dalam kebebasan pers dan oposisi politik itu dibatasi, dan militer pun terus memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Materi yang kecil yaitu tempat peristiwa. Tempat
tempat atau pusat pemerintahan Presiden Soeharto itu terletak di Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa politik seperti demonstrasi mahasiswa, pengumuman kebijakan ekonomi dan politik itu biasanya berlangsung di Jakarta dan di Istana Merdeka serta gedung DPR atau MPR. Materi yang keempat yaitu tokoh. Nah, tokoh dari materi ini adalah Soeharto yang merupakan Presiden Republik Indonesia kedua yang memimpin Orde Baru dengan gaya yang otoriter, namun tetaplah berfokus pada pembangunan ekonomi. Dan tokoh dari militer TNI itu juga berperan sangat signifikan sebagai penopang kekuasaan Soeharto melalui dwi fungsi ABRI sebagai kekuatan keamanan dan politik. Materi yang terakhir yaitu akhir dan dampak peristiwa pemerintahan Soeharto ini di Indonesia. Pemerintahan Soeharto itu berakhir pada Mei 1998 sebagai akibat dari krisis ekonomi yang menghancurkan serta desakan reformasi yang kuat dari rakyat dan mahasiswa. Pengunduran diri Soeharto itu menandai berakhirnya era Orde Baru. Nah, dampak peristiwa dari pemerintahan Soeharto itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi stabil selama beberapa dekade. Pembangunan infrastruktur itu besar-besaran dan modernisasi sektor pertanian dan industri. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemerintahan otoriter dengan pembatasan kebebasan politik dan pers, korupsi dan kolusi itu merajalela, serta pelanggaran hak asasi manusia pada masa tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.